ini, materinya ini Bu Moli sudah sempurnakan, sudah ditambahkan kembali. Jadi, kalau kisi-kisi pastinya tidak akan berubah ya. Nih, oke. Kisi-kisinya seperti ini. Sekarang mari kita, ulang lagi, kalian introspeksi, materi mana yang belum kalian kuasai, boleh tanyakan pada Bu Moli. Nah, namun demikian Bu Moli juga sudah menyiapkan latihan soal yang sejenis. Tapi pastinya Bu Moli tidak akan pernah membocorkan satu soal pun dari soal yang sudah Bu Moli buat ya, untuk besok. Nah, jadi besok kalian pasti banyak analisis wacana, soalnya hanya 35 soal ya. Jadi satu soal pun akan sangat berharga bagi kalian. Jadi jangan sampai membuang-buang nilai ya, karena satu soal pun sangat berharga. Karena hanya sedikit, semakin sedikit soal maka semakin berharga poin dari setiap nomor. Nah, jadi, besok kalian akan, mengerjakan soal kalimat utama gitu kan, terus ide ide utama atau ide pokok gitu ya, ini analisis wacana. Nah, ini pasti kalian sudah tahu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nih, tidak ada yang aneh, sudah pernah kita bahas di kelas. Nah, ini ide pokok, hanya Bu Moli mengingatkan saja. Ada ide pokok, kemudian ada kalimat utama, ada gagasan utama ya. Kalimat utama pastinya ada secara eksplisit. Ketika kita berbicara kalimat utama, nah kalian akan ingat yang jenis paragraf ini. Ada deduktif, induktif, campuran, kemudian deskriptif, naratif, dan ineratif. Sudah kita bahas. Nah, ketika kalian mencari gagasan utama, tinggal kalian mainkan dari kalimat utama. Nah, dari kalimat utama itu kalian cari inti kalimatnya. Ketika kalian mendengar inti kalimat, pasti kalian ingat inti subjek dan inti predikat. Nah, bisa berbentuk klausa. Kalau klausa itu berarti ada SP-nya, tapi bisa juga berbentuk frasa. Kalau berbentuk frasa berarti kalian mainkan dari predikat. Jadi kalau misalnya kebakaran hutan, misalnya, hutan itu terbakar menjadi kebakaran hutan. Pendidikan itu penting, jadi pentingnya pendidikan, misalnya gitu ya. Nah, jadi, kalian, antara kalimat utama dengan gagasan utama itu soal yang sangat mudah. Nah, Bu Moli tambahkan nih ya, ini yang contoh soal yang baru. Nah, ketika misalnya ada soal kalimat utama ya, kalimat utama paragraf tersebut, maka cara paling gampang lihat kalimat akhir, oke? Lihat kalimat akhir, kalau kalimat akhirnya polos, tidak ada jadi, dengan demikian oleh karena itu ini polos gitu ya. Nah, berarti kalian lihat kalimat kedua, kalau kalimat kedua temanya masih sama, di sini dengan ilmu pengetahuan, di sini ilmu pengetahuan. Pastinya kalimat utama ada pada kalimat yang pertama. Nah, ini juga sama seperti ini juga polos nih. Nah, tapi kita lihat nih, masih ingat ya, pernah kita bahas. Tapi di sini tentang batik, kemudian paragraf yang keduanya tentang kuliner. Nah, kalian boleh bercuriga, berarti letak kalimat utamanya ada pada kalimat yang ketiga. Ini yang disebut ineratif, paragraf ineratif. Nah, berarti di sini ya kalimat utamanya ada pada kalimat yang ketiga. Kalau gagasan pokok nih, gagasan pokok kalian masih ingat? Kita lihat kalimat utamanya dulu, di sini tidak ada jadi, dengan demikian oleh karena itu, lihat kalimat kedua, ada hal ini, berarti hal ini merujuk pada kalimat pertama, kemudian kita lihat subjeknya mana, sikap kritis masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, di sini ada yang, nah berarti kan membentuk frasa ya, yang diberikan oleh tenaga medis masih sangat diperlukan. Nah, berarti di sini kalian mainkan aja dari sini diperlukan, berarti perlunya sikap kritis terhadap layanan kesehatan. Nah, nanti juga kalian akan menemukan seperti ini. Ini masih ingat ide pokok paragraf tersebut? Ini kosong, berarti kalian lihat kalimat pertama ya, lihat kalimat kedua dulu, kemudian kalau tidak ini, nih di sini ada keduanya, berarti nya di sini merujuk pada kalimat pertama. Tinggal kalian lihat mana yang sama dengan kalimat pertama. Kalau persis sama, syukur. Kalau tidak, tadi seperti yang Bu Moli sarankan, mainkan dari predikat. Oke, ini tadi udah ya. Nah, kemudian kalimat penjelas yang tidak padu, pasti kalian tahu, cari saja. Di sini subjeknya bunga rafflesia, yang lain tentang bunga rafflesia, tiba-tiba di sini ada hewan penyerbuk. Nah, berarti di sini yang anomalinya atau yang tidak padunya ada pada kalimat keempat. Berikutnya, nah seperti ini, kalian tinggal melihat ke kiri dan ke kanan. Jadi di sini sudah kita pernah bahas,
Nah, jadi kalau di sini kalian harus mengisi dengan satu kalimat, berarti harus yang nyambung ke kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Kemudian yang paling penting adalah kalian mesti mengerti mereka di sini siapa gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian di sini merekanya belum ketemu nih, kalian baca lagi nih. Akhirnya kalian akan tahu bahwa mereka di sini adalah bukan penjaga hutan gitu kan. Nah, kemudian di sini juga Eee, betul petani, tapi di sini apakah ini istirahat, di sini ada istirahat. Berarti di sini kalian harus lihat, oh ini para lelaki dan perempuan bercengkerama sambil mencicipi kudapan. Nah, ini tidak apa-apa kita memilihnya para lelaki dan perempuan karena di sini dijelaskan oleh mereka. Seingat ya. Berikutnya untuk ini soal yang baru Bu Moli masukkan, baru tadi pagi. Nah, nanti ada perbaikan kalimat yang dicetak miring agar menjadi kalimat efektif. Ini sama dengan kalian nabung untuk UTBK ya. Nah, kalau kalimat efektif ini kalimatnya yang akan direvisi. Merkuri sisa pengolahan emas dibuang-buang secara sembarangan sehingga mengancam daripada sumber air dan kesehatan manusia. Yang paling menonjol salahnya itu daripada ya. Kalian ingat daripada itu adalah konjungsi yang hanya dipergunakan untuk kata bantu perbandingan. Kemudian di sini ada dibuang-buang, mengapa dibuang-buang? Cukup dengan dibuang. Nah, makanya di sini merkuri sisa pengolahan emas dibuang secara sembarangan sehingga mengancam sumber air dan kesehatan manusia. Nah, misalnya mengapa tidak yang ini, tidak B? Merkuri sisa pengolahan emas dibuang-buang. Oh, enggak, ini dibuang-buangnya aneh gitu ya. Kemudian di sini dibuang-buang secara sembarangan sehingga mengancam ini masih ada daripada. Oke, jadi kalian pasti paham ya untuk kalimat efektif kalian di samping subjek dan predikatnya harus ada, kalian juga harus paham, harus logis, kemudian harus hemat, kemudian kalian juga ingat, ini, konjungsi korelatifnya. Oke, kebetulan di sini tidak ada konjungsi korelatifnya. Berikutnya nanti kalau ada tujuan pengarang, kalian ingat kembali pada jenis paragraf depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi. Oke, masih ingat ya? Melukiskan, menggambarkan, ini memaparkan, menjelaskan, menginformasikan, memberitakan. Ini netral ya, ini netral. Kalau persuasi, mengajak, mengimbau. Argumentasi, pendapat. Kalau ada pendapat, sebab akibat. Kalau narasi, pasti mengisahkan atau menceritakan. Tinggal kalian nanti lihat si paragrafnya. Apakah ada unsur mengajak atau hanya berita biasa? Kalau berita biasa berarti kalian elaborasi dari sisi eksposisinya. Oke. Berikutnya tentang fakta dan opini ada 3 soal nih. Nah, ini Bu Moli tambahkan, ini dari sumbernya yang berbeda dengan yang pernah kita bahas di kelas. Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta sering juga disebut dengan kenyataan. Fakta dapat diperoleh melalui suatu pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa kejadian tertentu. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi di sini kalau ciri-ciri kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Kemudian dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Ini boleh perbaiki ya, terpercaya. Narasumber digabung, terpercaya, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Biasanya dapat menjawab berumus pertanyaan 5W 1H. Pasti kalian masih ingat, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Kemudian informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Ini tambahan pengetahuan saja. Bu Moli percaya yang hal seperti itu bisa bisa kalian ini ya, bisa kerjakan dengan baik. Nah, kalau opini itu ada 3 pengertian. Kalau menurut KBBI ya, ada pendapat, bisa juga pikiran, bisa juga pendirian. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa opini adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Opini merupakan lawan atau kebalikan dari fakta dan sering juga disebut sebagai pendapat. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, bisa pendapat atau perkiraan orang
Ini baik perorangan maupun kelompok. Nah, ciri-ciri kalimat opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oke, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Nah, Bu Moli pernah mengatakan kalau opini itu puncaknya opini itu saran ya, kalau saran itu pasti udah puncak puncak dari opini. Tidak memiliki narasumber, berisi pendapat pendapat tentang peristiwa yang terjadi, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Jadi baru berupa prediksi, kemudian merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Nah, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, kan belum tentu gitu kan kalau ada bisa jadi, seharusnya, sebaiknya, dan seterusnya. Nah, jadi ini kita sudah pernah berlatih mengenai hal ini. Oke. Nah, seperti ini, kalau ada soal seperti ini, opini mana nih? Nah, Bu Moli pernah memberikan saran, kalau misalnya kita lihat di sini, bisa kalian lihat dari konjungsinya, ciri konjungsi opini itu kalau ada sehingga, oleh karena itu, dengan, oleh sebab itu. Nah, atau ada trik yang kedua, kalian lihat kalimat akhir. Di sini, daripada menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, lebih baik pemerintah mulai menyiapkan infrastruktur mitigasi yang benar. Ini jelas banget terang benderang ya, bahwa ini adalah sebuah opini. Berarti opini ada pada kalimat 5, oke? Jadi ingat ya, 2 trik itu. Bisa kalian lihat dari konjungsinya, bisa juga kalian lihat dari kalimat akhir. Oke? Nah, ini kalimat yang berupa fakta pernah kita bahas ya. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dibantah. Di sini misalnya ada data kuantitatif nih. Oh, ada 4 nih. 4 dengan mana nih? Dengan 1 atau 2? Kita lihat nih. Kalau ini kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia mulai berimbas terhadap proyeksi produksi pangan tahun ini. Kemudian kalian bandingkan dengan 2. Pemangku kepentingan di beberapa wilayah menilai penurunan produksi pangan tahun ini pasti terjadi, berarti belum terjadi ya. Belum terjadi, berarti di sini 1 dan 4, seperti itu ya, jadi perlu ketelitian. Ini pernah kita bahas, oke. Nah ini pernah kita bahas juga, kalian bisa lihat di sini oleh karena itu, tadi yang Bu Muli sampaikan ya, kalau misalnya bisa juga dilihat dari konjungsi, oleh karena itu, berarti di sini pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil, mana nih yang sama? Oh, oke, berarti di sini yang B gitu. Oke, ingat ya, boleh kalian punya catatan pribadi, jadi kalau ada opini, 2 hal yang bisa memudahkan kalian mengerjakan soal, 1 lihat konjungsi, kedua lihat kalimat akhir. Berikutnya kita lihat. Ini, nah, ini lihat konjungsi ada nggak? Nggak ada. Oke, tapi di sini ada konjungsi. Nah, kemudian kebetulan di kalimat akhir juga, pemerintah diharapkan mengawasi secara serius dan terus-menerus sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Oke, berarti yang mana nih? Nah, udah gitu, pasti jawabannya. Jadi kalau untuk soal fakta opini, mestinya kalian merasa bahwa itu adalah soal yang bonus ya, pastinya tidak sulit. Ini sudah kita bahas tadi. Oke, nah kemudian kita juga nanti akan mengerjakan soal makna kata. Makna kata secara gramatikal atau struktural. Ini pernah kita bahas. Jadi caranya kalau di sini ada kata trotoar, pertama kalian optimalkan apa apa yang menjadi yang kalian pahami selama ini. Kemudian nanti kalian ambil ke sini, ke kata yang ada trotoarnya, kemudian sama tidak dengan persepsi kita. Misalnya kita tahu trotoar itu tempat berjalan ya, pedestrian. Nah, kemudian kita lihat di sini nyambung nggak? Oke, nyambung. Nah, berarti kalau nyambung, berarti di sini bagian di tepi jalan, di jalan utama untuk pejalan kaki. Pasti jawabannya B. Kemudian ini soal yang baru, Bu Moli baru masukkan tadi pagi. Nah, jadi misalnya ada makna kata terinspirasi dan membidikan pada teks tersebut. Nah, kalian juga sudah tahu gitu kan, terinspirasi itu apa, membidikkan.
Setidaknya membidikan itu kalian ingat kalau senapan itu dibidikan gitu kan. Dibidikan itu artinya kan pastinya diarahkan gitu. Nah, kalian kalau seperti ini lihat lagi nih, kalau terinspirasi ada ter, pasif, kalau ada membidikan ini aktif gitu. Jadinya kalian mungkin tidak akan memilih C dan D, karena di sini pasif dan pasif. Ini cara cepat ya, pasif, pasif. Kalau ini oke lah gitu ya. Tapi kita lihat nih, kalau terinspirasi, teryakini. Nah, tapi yang ini terya teryakini terus dipahami, ini agak meragukan berarti bentuk bersaingnya antara A dengan E. Tinggal kita lihat ke sini. Kita baru baru tahu maknanya makna leksikal sampai sini ya, atau makna umum lah yang kita pahami sejauh ini. Nah, kemudian kalian lihat ke sini, ke konteksnya. Kalau ingin murah, ya menangkap buaya sendiri sendiri sana, kata si pemilik toko, terinspirasi oleh perkataan si pemilik toko. Nah, di sini terinspirasi, bisa teryakini masih bisa ya, terilhami barangkali juga. Nah, kita lihat satu lagi, yang diminta membidikan. Mana membidikan? Sementara itu si perempuan terlihat di tengah sungai sedang membidikan senjatanya ke seekor buaya. Oke, nah pastinya kan tidak menunjukkan menunjukkan kalau senjata dibidikan pastinya diarahkan gitu kan. Jadi di si perempuan ini membidikan berarti mengarahkan. Oke, berarti di sini terilhami yang kita pakai. Padahal kalaupun teryakini ini juga tidak apa-apa sebenarnya gitu kan. Tapi di sini pada kata kedua lebih pasnya yang ini. Nah, artinya pembelajaran yang harus kalian, jadikan pola gitu ya, kalau ada soal seperti ini kalian pahami dulu makna leksikalnya, kalian jangan ceroboh, kemudian kalian harus lihat makna kontekstualnya. Jadi makna kontekstual itu sama dengan makna gramatikal atau makna struktural. Jadi posisi si kata-kata ini di dalam konteks kalimat yang dimaksud. Berikutnya, nah ini nanti ada soal seperti ini. Jadi Bu Moli, karena Bu Moli yang membuat soal jadi persis tahu ya, tapi sama sekali 100% tidak ada satu soal pun yang bocor ya. Nah jadi misal di sini nanti ada pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan teks tersebut. Nah kalau seperti ini bagaimana? Ya mau tidak mau kalian baca secara keseluruhan. Kemudian kalian lihat misalnya di sini. Kondisi kebersihan lingkungan di perumahan Cendana sangat baik. Ada nggak di sini? Bagaimana kondisi kebersihan lingkungan di perumahan Cendana? Ya sangat baik gitu kan. Ya udah jawabannya C. Gitu. Oke? Nah, jadi kalian kalau yang seperti ini kalian juga jangan jangan terlampau apa ya, murah waktu gitu. Sehingga dibaca satu persatu. Boleh dengan cara Bu Moli tadi. Misalnya kalian lihat di sini, coba intip ke sini. Ada nggak yang seperti itu? Oke? Baik, berikutnya Bu Moli lanjutkan. Ini pernah kita bahas, nanti, kalian hati-hati dengan generalisasi ya, generalisasi. Jadi simpulan yang bersifat umum. Kemudian analogi yang ada membandingkan satu hal dengan hal lain yang memiliki persamaan sifat. Kalau sebab akibat pasti kalian tahu. Oke, yang sebab ada satu peristiwa mengakibatkan peristiwa yang lain. Kalau silogisme masih ingat, semua A sama dengan B, kemudian C sama dengan A, kemudian C sama dengan B. Aduh, nuhun. Oke. Ini nanti kalian baca-baca lagi. Ini sudah mudah-mudahan sudah dibaca ya. Nah, jadi kalau misalnya generalisasi pasti simpulannya di sini nih. Nih, jadi bisa juga dengan demikian oleh karena itu. Nah, ingat kalau generalisasi itu simpulan yang bersifat umum. Sangat mungkin ini kan yang disebut simpulan generalisasi itu ketika ada populasi 100 misalnya, kalian memberikan, sampel 33 saja, itu simpulan generalisasinya sudah dianggap valid. Jadi kalau ada 100 populasi, kemudian Bu Moli menyebutkan cukup 33, Bu Moli mengatakan misalnya, semuanya, akan diterima di, akan diterima di, eee, SNMPTN misalnya, lulus SNMPTN. Semua gitu generalisasi. Nah, loh nantinya kan tidak akan 100% keterima, ya tidak apa-apa yang namanya generalisasi adalah simpulan yang bersifat umum. Oke, jadi dilihat dari, ini pokoknya ada syarat
Kalau dalam karya tulis itu cukup dengan 33% itu sudah dianggap valid atau sepertiga dari jumlah populasi. Berikutnya, ini bisa kalian baca-baca sendiri. Oke. Ini pasti masih ingat ya kalimat inti, berarti ini pasti akan kalian pergunakan ketika tadi kalian mencari gagasan utama. Jadi kalimat inti kalimat, dan kalimat dasar itu sama. Kalian mencari inti subjek, inti predikat, objek dan pelengkap bisa ada, bisa tidak. Kalau ada keterangan, abaikan. Baik, berikutnya unsur intrinsik. Ini, nah Bu Moli tambahkan bahan ini, barangkali bisa lebih disederhanakan. Jadi kalau ada 7 unsur intrinsik cerpen, ini boleh cerpen, boleh novel ya, ada tema, ada tokoh, tokoh itu dibagi 3, ada protagonis, tokoh yang baik, antagonis, tokoh yang jahat, kemudian tritagonis yang pelerai atau penengah ya. Nah, cara penokohan ini bisa disampaikan dengan 2 cara, ada analitik, ada dramatik. Kalau analitik itu disampaikan langsung oleh pengarang, kalau dramatik bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan dialog, dengan pikiran tokoh, dengan tindakan tokoh, dan seterusnya. Kalau alur, ada alur maju, ada alur mundur, ada campuran. Kalau latar, ada tempat, waktu. Bisa latar sosial, ternyata bisa latar suasana juga. Sudut pandang, orang ke-1, orang kedua itu jarang ya. Orang kedua itu biasanya dalam novel-novel yang sangat kontemporer, di mana seolah-olah kita sebagai pembaca masuk pada cerita itu gitu. Ini kan kontemporer sekali. Tapi kalau yang konvensional, orang pertama dan orang ketiga. Kemudian gaya bahasa, kemudian amanat. Nah ini pasti ini banyak keluar sastra ya. Ini kalian tinggal baca-baca kembali. Bu Moli yakin kalian tahu gitu ya. Ini hanya alurnya saja, kebayang gitu ya. Kalian juga pasti pernah baca cerita gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ini tambahan saja. Nah ini Bu Moli tambahkan, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang baru Bu Moli masukkan. Nah di sini mudah-mudahan lebih memudahkan. Jadi ketika kita berbicara penokohan atau perwatakan gitu ya, jadi ini karakter atau sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku tokoh dalam cerita. Jadi di sini penokohan itu penggambaran watak tokoh. Tadi sudah Bu Moli singgung, ada secara analitik, penggambaran atau penceritaan secara langsung watak tokohnya, secara eksplisit. Eksplisit itu langsung tertulis gitu ya, oleh pengarang. Misalnya, tokohnya itu baik, tokohnya bisa pemarah, bisa sadis, bisa kejam, bisa kikir, bisa sombong, dan lain-lain. Jadi si pembaca itu seperti digurui, tinggal membaca aja, oh si tokoh ini jahat gitu. Oh tokoh ini misalnya baik. Nah kalau secara dramatik ini ya, ada dialog, ada tanggapan atau reaksi dari tokoh lain terhadap tokoh utama, bisa pikiran-pikiran dalam hati tokoh gitu ya, pikiran-pikiran tapi dalam hati ini. Jadi ini yang disebut monolog. Jadi seperti kalau kita pembaca tahu gitu ya, apa isi kepala dan apa isi perasaan si tokoh, tapi tokoh yang ada di dalam cerita itu tidak tahu gitu ya. Oke, pastinya ini ya, tidak asing kalau kalian nonton film suka tiba-tiba ada suara tapi si mimik tokohnya itu tidak ada ekspresi, itu biasanya begitu ya kalau dalam akting. Jadi seperti diam saja, tapi tiba-tiba ada suara di belakangnya. Atau kalau dalam drama itu biasanya si tokoh utamanya itu kalau bermonolog, dia menghadap pada penonton. Sementara si tokoh yang lainnya, dia menghadap seolah-olah sedang berbicara dengan si tokoh yang sedang memberitahukan sesuatu kepada kepada penonton. Oke. Nah, jadi di sini bisa dari tingkah laku, tindakan tokoh atau reaksi tokoh terhadap suatu masalah. Oke, berikutnya. Oke, nah misalnya gini, watak tokoh ayah pada kutipan cerpen tersebut seperti apa nih? Nah ini kan pasti berdasarkan pendeskripsiannya berdasarkan dialog kan. Aku pun bertanya seperti biasanya, biar apa ayah? Biar kamu tidak sombong jadi manusia, Zarah. Ujarnya sambil tersenyum, lalu mengecup keningku seperti biasanya. Di tengah orang-orang yang berlomba-lomba menjadi patung lilin, ayah adalah salah satu dari sedikit orang yang memilih untuk tetap menjadi manusia.
Oke, nah jadi di sini watak tokoh ayah pada kutipan cerpen tersebut, nah kita bisa mengatakan sombong pasti tidak gitu ya. Rendah hati bisa saja, religiusitas tidak berkaitan dengan agama secara langsung ya, bijaksana bisa jadi, tabah tidak ya, ini tidak ada penderitaan nih di sini. Nah, antara di sini rendah hati dengan bijaksana, tinggal mana nih? Biar kamu tidak sombong, oke? Tidak sombong, nah yang diajarkan pada anaknya gitu kan. Nah, berarti di sini si ayah itu tetap memilih menjadi manusia. Nah, berarti di sini antara rendah hati dan bijaksana ini sealur, tapi kalau misalnya kalian menghadapi kasus seperti ini, mana yang eksplisit yang bisa diantonimkan? Kalau saya lihat di sini sombong, lawan dari sombong rendah hati, berarti ayahnya mengajarkan anaknya tidak sombong, berarti ayahnya sendiri mengajarkan anaknya rendah hati dan si tokoh ayah itu adalah rendah hati. Oke? Karena kalau misalnya yang namanya sastra itu kan kita boleh dong kita menafsirkan bahwa si tokoh ayah ini bijaksana gitu. Nah, tapi ingat kalau ada seperti ini kalian dahulukan yang ada secara eksplisit. Berikutnya, ini sudah ya, sudah kita pernah bahas. Ini istri yang tidak sabar. Mengapa? Karena di sini secara langsung nih si tokoh istri itu banyak mendominasi si kutipan cerita yang tidak banyak ini. Berikutnya, kalimat yang menunjukkan watak tokoh Mangkudun yang sombong. Apa kau bilang jodoh? Saya tidak rela kau berjodoh dengan Azriel. Akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat. Wah, sombong banget gitu. Ini satu udah nih. Oke, berarti kita lihat antara 2 dan 3. Apa dia salah kalau ayahnya hanya juru masak? Ini tokoh lain nih. Jatuh martabat keluarga kita bila laki-laki itu jadi suamimu. Paham kau? Nah, oke, berarti di sini 1 dan 3. Jadi kalian hati-hati gitu ya. Kalau seperti ini pasti kita juga akan membacanya beda gitu karena ini ada dua tokoh yang berbeda. Oke, jadi di sini yang sombong itu adalah ada pada 1 dan 3. Oke. Baik, kalau kita lihat misalnya apa ya di sini, derajat keluarga Azriel memang seumpama lurah tak berbatu, seperti sawah tak berpematang, tak ada yang bisa diandalkan. Tetapi tidak patut rasanya Mangkudun memandang Azriel dengan sebelah mata. Oke, ini tidak ya. Jadi si kesombongan Mangkudun ini kita bisa tahu dari dramatik ya, secara dramatik. Karena ini dari dialog si tokoh itu, si tokoh si Mangkudun ini. Baik, berikutnya kalimat yang menyatakan latar tempat. Ini gampang ya, perhatian tercurah pada tugas-tugas kuliah, kedai ramen, nenek Osano dan Miu. Ya udah, kedai ramen gitu kan. Oke, berarti ini latar tempatnya ada pada 5. Nah, nanti Bu Moli akan, barangkali bisa saja yang Bu Moli keluarkan itu puisi ya. Nah, kalian juga misalnya akan mencari latar. Latar itu tidak mesti jadi latar tempat atau latar waktu ya, bisa saja latarnya itu akan menjadi latar suasana. Kalau membaca puisi kalian harus masuk ke dalamnya ya, harus harus punya rasa yang ya berimajinasi ya bahwa kalian itu adalah penyair yang menulis. Oke, kurang lebih seperti itu. Hai, kalian masih mendengar suara Bu Moli? Masih dengar, Bu? Masih, Bu. Oke, alhamdulillah. Takutnya Bu Moli ngomong sendiri. Baik, Nak. Oke, Bu Moli lanjutkan lagi ya. Baik. Nah, ini misalnya, bisa saja yang keluar seperti ini. Bukti latar suasana kecemasan dalam kutipan novel tersebut terdapat pada kalimat yang seperti ini pastinya kalian bisa, asalkan jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk. Nah, misalnya di sini, kecemasan, di sini ada kecemasan tuh. Sambil makan malam di dapur umum, aku diskusikan kecemasanku pada sahibul menara. Oke, 1 pasti ada nih, 1. Berarti di sini 2 dengan 3 mana nih yang lebih ini? Kecuali raja tampaknya kami semua merasakan hal yang sama. Kami meringis tegang membayangkan ujian maraton sebulan penuh. Nah, ini kan lebih cemas daripada yang 2 gitu. Berarti ini 1 dan 3 gitu. Berikutnya, nanti Bu Moli akan mengeluarkan soal yang dari naskah drama, kemudian nanti ada yang dirumpangkan seperti ini. Nah, nanti kalian
memilih mana yang bisa mengisi rumpang tersebut. Oke, kalau seperti ini, "Pagi Ian, apa kabar?" "Baik, Nara, selamat pagi juga. Ngomong-ngomong, gimana persiapan kemah besok?" Nah, kira-kira menjawabnya apa? "Oke, beres. Terus kamu bagaimana?" Atau ini nih, "Persiapan sudah matang, beres semua sudah siap, pergi." Nah, tinggal kira-kira mana nih? "Wah, payah. Anggota reguku kurang satu, Maya, ketua reguku tiba-tiba sakit." Dengan raut wajah kecewa. Kemudian kira-kira apa nih? "Tadi pagi kakaknya datang ke rumahku, ia menitipkan surat kepadaku. Maya tidak ikut karena sakit demam." Oke, atau ia sakit demam dan pusing, memangnya Maya sakit apa? Mungkin ini ya. Nih, memangnya Maya sakit apa? Tadi pagi kakaknya datang ke rumahku, ia menitipkan surat ini kepadaku. Katanya Maya demam dan pusing-pusing. Pastinya ini ya, bukan yang ini gitu. Oke, kemudian berarti di sini, oh, ketika ditanya bagaimana, ngomong-ngomong gimana persiapan kemah besok? Beres, terus kamu bagaimana? Wah, payah. Nah, oke, berarti masuk. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ada sastra kalian rileks mengerjakannya dan kalian masuk seolah-olah kalian yang memerankan jadi tokoh yang diminta untuk mengisi rumpang tersebut. Baik. Nah, ini juga sama ya latihan yang lain. Nah, jadi misalnya di sini, "Maaf, kaos kaki yang berwarna hitam itu berapa, Mbak?" Nah, berarti di sini oke. Nah, kalau mau beli silakan mampir, silakan cari, nggak mungkin kan, "Cari cari tas apa, Dik?" Nggak gitu kan, di sini kaos kaki. "Silakan pilih, Dik, mau beli kaos kaki warna hitam. Maaf, kaos kaki yang berwarna hitam itu berapa, Mbak?" Ini kan bisa imajinasi juga gitu kan, seolah-olah tapi ini masa sih terlalu langsung gini ya. "Silakan pilih, Dik." Mungkin ini, "Kalau mau beli silakan mampir." Nah, nampaknya di sini yang lebih logis yang D, "Silakan pilih, Dik. Maaf, kaos kaki yang berwarna berwarna hitam itu berapa, Mbak?" "Kaos kaki ini harganya Rp10.000." Ya udah nyambung gitu. Oke, pasti bisa lah yang kayak gini. Berikutnya nanti ada konflik. Nah, konflik itu adalah nyawanya cerita ya. Nanti kalian bisa baca-baca deh ya. Nah, jadi di sini, ini Bu Moli tambahkan tadi pagi, jadi kalau misalnya ada konflik pada kutipan tersebut, apa nih konfliknya? Teman-teman Teman-teman Fajar tiba-tiba bersorak gembira. Namun tidak jauh dari mereka terlihat Dava yang terkulai lemas karena layangannya putus. Oke? Padahal Dava sudah menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan permainan layangnya melawan Fajar, tetapi kali ini ia tidak berhasil. Tidak lama senja pun tiba. Ketika terdengar suara azan, anak-anak membubarkan diri untuk pergi ke masjid. Berita kemenangan Fajar atas Dava semakin menambah keyakinan anak-anak desa itu bahwa layang-layang milik Fajar memang sakti. Nah, ininya apa nih konfliknya? Oke, berarti di sini coba Dava, anak-anak membiarkan Dava tidak berhasil mengalahkan Fajar dalam bermain layangan gitu ya. Konfliknya di sana. Karena di sini tuh. Namun tidak jauh dari mereka tidak dapat terkulai lemas karena layang-layangannya putus, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi konflik itu yang menghidupkan cerita, karena nyawanya cerita berarti yang menghidupkan cerita. Baik, ini bisa kalian lihat kalau penyebab konfliknya apa gitu, sampai cerita itu berjalan, pasti bisa, asal konsentrasi. Ini tadi masih nyambung dengan pendeskripsian watak tokoh, misalnya seperti ini nih. Bagi nenek, wibawa harus terus dijaga agar orang di luar geria mau menghargainya. Kenyataannya, memang nenek bisa mengatur keluarga, bahkan Ida Bagus Tugur, suaminya, takkan berkutik hanya dengan batu kecil. Anehnya, nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya. Tapi dia tidak lihai membaca kesalahan anak kesayangannya, anak lelaki satu-satunya yang teramat dia kagumi dan terlalu sering membuat masalah itu. Nah, kita tahu nih, karakter si nenek keras kepala itu dari mana. Kan kita enak aja diceritakan oleh pengarang gitu ya. Hati-hati ya. Jadi kalian jangan kemana-mana selama di sini tidak ada dialog gitu kan, atau tidak ada tokoh lain yang menceritakan. Nah, berarti kan di sini tidak tidak ketahuan akunya. Hanya di sini ada nama Ida Bagus, kemudian di sini ada dia, tapi
si pengarang itu bukan bagian dari cerita ini gitu. Nah, maka kita akan memilihnya uraian pengarang, hati-hati ya. Jangan-jangan kalian bercapek-capek gitu kan, karena tafsir-tafsir ini mungkin saja terjadi. Tapi ingat, ketika si tokoh, si pengarang tidak terlibat di sini, dan di sini hanya mengatakan yang lain-lain gitu, berarti di sini si pengarang itu langsung secara analitik menjelaskan kepada kita sebagai pembaca. Hati-hati ya, oke. Nah, seperti ini tokoh Parmin yang penyabar, ini dari siapa? Kita sudah pernah bahas ya. Nggak ada tuh pengarang di sini, berarti di sini uraian pengarang juga. Namanya uraian secara analitik. Oke, kalau yang lain-lainnya itu secara dramatik atau dramatis. Oke, ini sudah kita bahas, konfliknya istri yang tidak sabar. Nah, nanti ada ungkapan ya. Jadi kalian nanti lihat seperti ini, misalnya nanti ungkapan yang pas apa nih? Pernah kita bahas ya. Yang ini berarti tidak mau tahu gitu ya, berarti di sini berlepas tangan ya, berlepas tangan, tidak mau terlibat. Kalau cuci tangan itu seperti mencuci, lari dari tanggung jawab. Kalau angkat tangan itu menyerah. Baik, berikutnya. Nah, nanti juga ditanyakan amanat, tapi nampaknya amanatnya bukan amanat dari kutipan cerpen, dari puisi. Puisi itu gampang-gampang sulit ya. Puisi itu sebenarnya satu kata kalau kalian, punya daya imajinasi yang bagus itu akan jauh lebih mudah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kaliannya terlampau eksak melihatnya, atau terlalu tidak menemukan, makna-makna kiasan atau tidak bisa menerjemahkan kiasan menjadi bahasa keseharian mungkin itu ada sedikit kesulitan. Tapi Bu Moli juga sudah bisa memahami, kesulitan itu jadi puisinya juga bukan puisi yang terlampau sulit, pasti bisa lah. Nah, nanti ada soal mengenai paragraf deskriptif atau deskripsi. Jadi nanti ada Bu Moli sudah menyiapkan satu paragraf deskripsi. Nah, deskripsi itu adalah berisi penggambaran suatu objek, nah suatu tempat. Nah, nanti Bu Moli menggambarkan suatu tempat ya, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, nanti Bu Moli akan mengosongkan, ada bagian yang rumpang, kalimat rumpang. Nah, kalian tinggal memasukkan kira-kira, si bagian rumpang ini cocok dimasukkan oleh kalimat yang mana. Nah, yang harus jadi perhatian kalian ya, jadi kalian, jangan pernah memasukkan kalimat yang ada tokoh. Misalnya tiba-tiba ini misalnya ya, misal gini, Jogja sangat memesona, ini salah ya memesona. Ini salah nulisnya ya, pasti kalian tahu. Harusnya kapital, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi dan di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, walaupun di sini ada kita di sini tidak bercerita. Karena di sini yang tergambarkan adalah kita sedang melihat ini, pantai ya, tebing, ada tebing. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa bermain pasir dan merasakan hembusan segar angin laut. Nah, kan seolah-olah kita melihat ya, tadi ada tebing, kemudian seolah-olah kita merasakan gitu kan desiran angin gitu kan. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, sungguh sangat indah seolah-olah kita melihat gitu kan. Di sore hari, ini salah harusnya pakai spasi, di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan momen sangat istimewa, melihat matahari yang seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, jadi ini kan semuanya mendeskripsikan bagaimana suasana pantai Parangtritis. Nah, ini tidak ada tokoh gitu. Kita di sini hanya sebagai pelengkap untuk melibatkan si penulis dengan kita sebagai pembaca, tapi ini tidak ada ceritanya. Jadi nanti kalau kalian harus, mengisi bagian rumpang, jangan pilih yang ada tokohnya, oke. Nah, kalau misalnya ciri kalimat deskripsi itu
kata-katanya puitis, ya carilah yang puitis. Oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya nanti ada ungkapan nih. Jadi ungkapan, nah ini kan harus ya sebenarnya sih kalau ungkapan agak bisa dikira-kira lah ya. Kalau misalnya bermuka licin kan glowing lah kalau sekarang mah ya. Kalau ada seseorang yang mukanya glowing itu tampak seperti orang kaya. Bermuka dua, tidak satu pendirian, bercabang pendirian, tidak jujur. Di depan berbicara apa, di belakang berbicara apa. Tapi ada satu peribahasa yang Bu Moli pegang gitu ya. Jadi ketika ada orang yang membicarakan kita di belakang, jangan pernah sedih ya. Artinya orang yang membicarakan kita di belakang itu tidak akan pernah berada di depan kita gitu. Jadi nggak selevel ya, biarin aja jangan didengar gitu ya. Baik, di sini ada tebal muka, pasti pernah dengar ya, tidak punya rasa malu. Nah, berminyak muka itu senang atau gembira. Bermuka keruh tampak tidak senang, tangan dingin. Ungkapan yang digunakan pada seseorang yang sukses atau berhasil dalam satu usaha karena keahlian yang dimilikinya. Kemudian tangan terbuka, suka menolong, murah hati, diterima dengan suka hati. Bisa tangan kanan, itu pembantu utama atau orang kepercayaan. Kaki tangan ini orang kepercayaan, tangan kanan pembantu utama. Tangan besi, kiasan kekuasaan, tindakan keras. Misalnya Hitler memimpin Jerman dengan tangan besi, atau Stalin atau Mussolini misalnya memimpin negaranya dengan tangan besi. Bahkan Soeharto pun memimpin Indonesia pada masa Orba dengan tangan besi. Jadi kalau yang tidak setuju dipetruskan. Petrus itu pembunuh misterius ya, tiba-tiba hilang aja gitu. Oke, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang kritis itu ditangkapi ya. Kemudian tangan hampa itu tidak mendapat apa-apa, sia-sia gitu. Kalian misalnya sudah berusaha keras tapi ternyata pulang dengan tangan hampa. Nah, artinya tidak mendapat apa-apa atau sia-sia. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian tidak kembali dengan tangan hampa, tapi ada sesuatu yang bisa kalian ambil ya dari yang Bu Moli jelaskan. Kata baku. Pasti kalian sudah mulai ini ya, nabung kata baku. Nih, kurang lebih seperti ini. Ingat kalau di tengah pasti pakai V, aktivitas, kreativitas, tapi kalau di akhir pakai F. Kreatif, aktif. Nah, kemudian ingat yang desis-desis, analisis gitu kan. Kemudian bisa hipotesis, metamorfosis, sintesis dan seterusnya. Legalisasi, oke, tidak legalisir. Modernisasi, tidak modernisir. Standarisasi, tidak standarisir ya. Yang ir-iran tidak bisa dipakai lagi karena pengaruh bahasa Belanda. Kemudian teknik, sistem, koordinasi, koordinasi bukan koordinasi. Oke, frekuensi yang betul mengubah triliun, miliar, mengonkretkan, mengomunikasikan, memobilisasikan, pengejawantahan, periode bukan perioda ya, periode, hektare bukan hektar. Kalian juga akan menulis pasien, kemudian karier. Nah, kurang lebih seperti ini dan seterusnya. Oke, tidak akan rugi ya, semakin banyak wawasan kalian, berarti kalian lebih siap menghadapi UTBK. Berikutnya, ini bisa kalian baca sendiri, nanti yang keluar bisa nilai budaya bisa gitu ya, nilai sosial bisa. Oke, kalau budaya itu berarti berkaitan dengan adat istiadat. Misalnya tiba-tiba orang membetulkan makam misalnya, kan itu budaya. Kan kalau misalnya kita mau puasa, biasanya orang nyekar atau nadran ke makam, itu budaya ya, bukan berkaitan dengan agama. Atau misalnya ada kalau di daerah Bu Moli makam itu dibagus-bagusi. Bagus gitu ya, seperti kalau pulang kemarin Bu Moli juga pulang ke Ciamis, seperti menengok gitu, menengok orang tua yang padahal sudah di alam barzah, tapi ada rumahnya yang disebut makam. Jadi kalau Bu Moli ke makam itu suka seperti berbicara dengan ayah yang sudah di alam barzah gitu. Seperti ini, "Hai Bapak, ini Moli datang," gitu ya, kayak ngobrol aja biasa gitu. Nah itu budaya gitu. Ada juga yang Islamnya fanatik, itu tidak ada penanda. Jadi kalau sudah meninggal ya tidak boleh ada
ada nisannya, ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau budaya biasanya dikaitkan dengan adat istiadat, dengan kebiasaan. Oke, baik, berikutnya, nah ini pasti sudah tahu lah ya, ini frasa nanti kalian akan mengisi bagian rumpang dengan frasa yang pas, bukan frasa yang terlampau, ini kan persiapan yang dalam itu frasa untuk UTBK ya, tapi untuk besok kalian harus ngerti aja konsep frasa. Frasa itu bukan kata, berarti jangan pernah pilih yang satu kata, minimal 2 kata. Kemudian tinggal kalian cocokkan yang dirumpangkan itu dengan konteks secara keseluruhan, oke? Ini presensi juga ada, ini sudah kita bahas. Nah, sudah selesai. Pas 3 menit lagi. Oke, nah kurang lebih seperti itu yang bisa Bu Moli sampaikan. Ada pertanyaan? Ada berapa orang hari ini? 49, alhamdulillah. Baik, anak-anakku ada yang mau ditanyakan? Marvin, Naya, Amel, Farel, Ezra, Demar? Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, Akmal, Sekar? Enggak ada. Nggak ada ya, jelas. Pokoknya yakin lah ya, yakin. Jadi kalau bahasa Indonesia itu teorinya sederhana sedikit dan Bu Moli nampaknya juga sudah memberikan apa yang Bu Moli punya ya. Untuk US itu tidak terlampau sulit materinya, hanya tinggal, daya konsentrasi kalian. Jadi kalian jangan takabur, menganggap terlampau mudah juga jangan, tapi kalian menganggap sulit juga jangan. Yang paling penting adalah kondisi kalian ketika mengerjakan soal. Harusnya kalian besok menikmati hari terakhir ujian, oke? Karena tidak akan pernah ujian lagi loh di SMA, ujiannya nanti kalian di perguruan tinggi, Bu Moli yakin ya. Jadi ini ujian kalian terakhir, tidak ada ujian nasional. Jadi besok itu hari terakhir, 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKWU. Jadi Bu Moli berharap buat kenang-kenangan yang indah untuk Bu Moli sehingga Bu Moli melihat nilai kalian itu akan bahagia gitu ya. Setidaknya kalian sudah paham apa yang sudah Bu Moli sampaikan dalam 2 semester ini. Oke, Aldi, Fei, Alma, semuanya yang tidak Bu Moli bisa Bu Moli sebutkan satu persatu, selamat berujian ya. Itu hanya seperti itu yang bisa Bu Moli sampaikan sejauh ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah Bu Moli akan terus menghadapi mendampingi kalian sampai kalian bosan ketemu Bu Moli ya. Ini nanti ada satu fase lagi dalam perjalanan studi kalian yaitu mendapatkan bangku di perguruan tinggi sesuai dengan mimpi kalian, oke? Dan Bu Moli pasti akan mendukung mimpi apapun yang ingin kalian capai. Baik anak-anakku, terima kasih sudah sabar mendengarkan. Belajar lagi, diulang-ulang lagi, kemudian besok kalian kerjakan dengan sukacita ya, dengan rileks. Baik anak-anakku, Bu Moli pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.